Assalamualaikum, salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Winda Della Arindi, tim 2019-143509 dari Universitas TGRI Palembang, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Nah adik-adik, kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang memahami makna dan fungsi teknik dan keterampilan kepramukaan. Oke, baiklah, tanpa banyak membuang-buang waktu, kita masuk ke materi yang pertama. Makna kepramukaan. Kepramukaan merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka pendegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong saka, majelis pembimbing, dan staf kuartir. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah yang menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang makna kepramukaan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Fungsi teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal itu disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dengan media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti ada kata teknik kepramukaan yang sepadan artinya dengan teknik pembelajaran. Perkemahan, penjelajahan, orientasi medan, mendaki gunung, dan seterusnya adalah teknik kepramukaan. Teknik tersebut terkadang dibungkus dengan nama kegiatan yang bervariasi. Teknik kepramukaan berupa perkemahan terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula dengan teknik kepramukaan mendaki gunung sering dibungkus dengan kegiatan kabut gunung, jelajah Semeru, muncak akbar, dan seterusnya. Dalam teknik kepramukaan ada unsur-unsur keterampilan kepramukaan dan teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin, dan seterusnya. Dan teknologi kepramukaan yaitu penggunaan listrik, pengoperasionalan HT, sistem penyajian masakan, dan seterusnya. Dan materi yang selanjutnya yaitu keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan didapat seseorang pramuka anggota dewasa muda, dan anggota muda dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya. Selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dan menghadapi rintangan, hambatan, dan tantangan. Penguasaan keterampilan kepramukaan tergantung pada golongan usia pramuka di mana ia berada, berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan, bagaimana kualitas pembina, dan keseriusannya dalam berlatih. Dan yang selanjutnya adalah keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan dari yang pertama, keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, keterampilan fisik, keterampilan mengenal alam, keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, dan keterampilan intelektual. Nah, itu saja keterampilan dari kepramukaan. Mungkin berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari keterampilan-keterampilan itu. Oke, baiklah, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan spiritual. Ialah keterampilan sikap dan perilaku seorang pramuka yang dalam keseharian mencerminkan perwujudan pengamalan meliputi kaidah-kaidah keagamaan yang dianutnya, prinsip dasar kepramukaan, kode kehormatan pramuka, dan Pancasila. Dan yang kedua, keterampilan emosional. Ialah keterampilan menatap dan menguasai emosi sehingga yang bersangkutan dapat menjadi pramuka yang satu, cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil tindakan, adil dalam mengambil keputusan, sabar dalam bertindak, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap,
tahan dan tabah dalam menghadapi penderitaan, cobaan, tidak putus asa, menghormati lawan bicara, sopan dan santun dalam berbicara, bersikap dan bertindak, dan yang terakhir yaitu hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Keterampilan manajerial yang penting adalah yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, perencanaan, pemrograman, pengorganisasian atau pengaturan dan kemampuan melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, membangun jaringan. Yang kelima, memonitor, mensupervisi, mengevaluasi dan membina. Dan yang terakhir, menyusun pelaporan. Dan yang keempat, keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan, rintangan, dan pertolongan. Keterampilan fisik antara lain tali temali, memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, isyarat dan sandi, penaksiran, tinggi, lebar, kecepatan arus dan lain-lain. Dan yang kelima, pioneering. Dan yang terakhir ada olahraga dan keterampilan mengemudi. Dan yang selanjutnya ada keterampilan mengenal alam, ialah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, cuaca dan tanaman. Misalnya 1. Kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik. Dan yang kedua, terang benderang di pagi hari pertanda buruk. Dan yang ketiga, kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. Dan yang terakhir ada udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. Dan yang kedua ada matahari. Matahari terbit berwarna kemerah-merahan diliputi garis warna hitam pertanda akan ada hujan. Dan yang kedua, matahari terbit berwarna kemerahan yang terang pertanda cuaca baik. Dan yang ketiga, matahari terbit kemerahan dan dicampuri garis-garis awan kekuning-kuningan pertanda akan hujan lebat. Dan yang keempat, matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan pertanda akan ada hujan. Dan yang terakhir, warna merah pada saat matahari terbenam pertanda akan terjadi angin yang cukup kencang. Dan yang selanjutnya ada binatang. Yang pertama, semut. Semut akan tetap berada dalam liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik. Dan yang kedua ada ayam. Ayam akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan, menandakan bahwa hujan tidak akan berlangsung lama. Tetapi kalau ayam tersebut berteduh saat hujan turun, pertanda bahwa hujan akan berlangsung lama. Dan yang ketiga ada lalat. Lalat akan tetap hinggap di tembok apabila akan turun hujan. Apabila terbang kian kemari, pertanda cuaca cerah. Dan yang terakhir ada cacing. Cacing pada malam hari menimbun tanah berbutir-butir di kebun pertanda akan datang hujan. Dan bila cacing keluar dari liangnya, menandakan hujan akan turun lama. Tanda-tanda lain jika cuaca akan buruk yang pertama, kucing. Kucing duduk dengan membelakangi api sambil mengusap-ngusap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. Yang kedua, burung-burung membasahi bulunya yang dengan paruhnya. Yang ketiga, burung-burung laut berterbangan menuju daratan. Dan yang terakhir ada harimau dan binatang lainnya turun gunung bila gunung akan meletus. Dan yang keempat, tanaman. Daun tanaman yang dimakan ulat berarti tidak beracun sehingga dapat dimakan manusia. Yang kedua, biji-bijian atau buah-buahan yang dimakan binatang seperti keluang, tupai dan sebagainya dapat dimakan manusia. Dan yang ketiga, daun-daun yang berwarna merah dapat ditumbuk digunakan untuk obat luka. Daun-daun yang berwarna merah dapat dimakan. Dan yang selanjutnya, yang keenam ada keterampilan sosial, ialah keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, antara lain keterampilan PPK, pertolongan pertama pada kecelakaan,
Di antaranya keterampilan tentang kesehatan lapangan, keterampilan dapur umum, keterampilan tentang evakuasi, dan yang terakhir ada keterampilan SAR. Dan yang kedua ada keterampilan tentang kesehatan masyarakat, dan yang ketiga ada keterampilan tentang pengamanan masyarakat yang meliputi keterampilan pengamanan TKP, tempat kejadian perkara, dan yang kedua keterampilan pemadam kebakaran, dan yang ketiga ada keterampilan konservasi tanah dan air. Dan yang selanjutnya yang keempat ada keterampilan yang didorong oleh minat dan bakat anggota pramuka, yakni diantaranya di bidang kesakaan atau satuan karya, Dirgantara, Bahari, Bayangkara, Taruna Bumi, Bakti, Kusada, Wana Bakti, dan Kencana. Dan yang ketujuh adalah keterampilan berkomunikasi, ialah keterampilan di mana anggota dapat berkomunikasi dengan benar, baik langsung ataupun melalui media, misalnya keterampilan berkomunikasi interpersonal, keterampilan dalam komunikasi massa, keterampilan komunikasi interpersonal, dan yang terakhir adalah keterampilan menggunakan alat-alat komunikasi. Dan yang ke-8 adalah keterampilan intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya nalar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan orienteering. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal. Jenis-jenis keterampilan intelektual ini adalah permainan kim, jigsaw, menjodohkan potongan-potongan, navigasi, improvisasi dari bahan setempat, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi kali ini. Maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.